warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Awalan nashkuru ilallahi ta'ala alladzi qad ata'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a ayastami'anna bihadzal makanil mubarak. Salawatan wa salaman ila habibina wa nabiyyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumatin ila nur wa minaz zamanil mudlima ila zamanil munirah. Tuan-tuan, puan-puan yang senantiasa Allah berikan rahmatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga tuan-tuan, puan-puan, kita semua yang berada di sini, yang mendengarkan pengeras suara ini, Allah berikan rezeki yang berkah, amin. Diberikan umur yang panjang, yang senantiasa istiqomah dalam beribadah, dan semoga umur kita sampai nanti di bulan Ramadan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tolong doakan Ustadz, semoga Ustadz cepat balik ke Indonesia, amin. Aminnya kuat begitu ya. Berarti masih sayang sama Ustadz Hidayat. Dan insya Allah kita akan pulang 28 bulan Mac ini. 28 ujung bulan ini kita pulanglah ya, insyaallah. Tapi tidak akan lama, hanya 2 minggu saja. Balik lagi 14 April. Jadi bulan hadapan kita tak boleh jumpa. Ustaz mohon maaf, mungkin kalau Allah takdirkan jumpa lagi nanti Ramadan. Kalau Ramadan ada tazkirah. Nah, ada tazkirah sini? Ada, insyaallah Ramadan ya. Jumpa lagi Ramadan, mudah-mudahan umur panjang, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambung pembahasan pintu rahmat Allah yang ke-42. Bersilaturahim dan mencari kebaikan dari orang-orang yang punya belas kasih dan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman. Ini dalam hadis qudsi Allah berfirman. Tapi tidak langsung Allah yang mengeluarkan kalamnya ya. Tapi hadis qudsi itu adalah ayatnya atau konteksnya itu dari Allah. Tapi kalamnya kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an langsung ayatnya, konteksnya, kalamnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Tetapi kalau hadis qudsi, konteks ayatnya itu Allah dan kalamnya itu daripada kaul ucapan Rasulullah SAW, maka disebut hadis qudsi. Kalau hadis biasa, konteks ayatnya itu dan kalamnya itu daripada dua-duanya daripada Rasulullah SAW. Kalau hadis qudsi, kalau senangnya itu setengah-setengah lah. Allah yang ilhamkannya, memberikannya, Rasulullah yang mengucapkannya. Itu hadis qudsi. Maka di sini sebutkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tidak Rasulullah bersabda. Sebab apa? Rasulullah mendengar langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengucapkannya. Utlubul ma'ruf min ruhamai ummati ta'ishu fi aknafihim fa inna fihim rahmati wa la tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum fa inna la'nata tanzilu alaihim. Maknahu wallahu a'lam bimuradi. Carilah kebaikan dari orang-orang yang punya rahmat, belas kasih dan penyayang dari umatku, maka kamu akan hidup di bawah pertolongannya. Janganlah kamu mencari kebaikan dari orang yang keras hatinya,
karena laknat Allah diturunkan kepadanya. Di sini maknanya carilah kebaikan dari orang-orang yang punya rahmat atau belas kasih dan penyayang dari umatku. Maksud daripada hadis qudsi di sini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ringkas dipahamkan tajuknya malam ini, yaitu bersilaturahmilah, berkawanlah dengan orang yang baik, jangan berkawan dengan orang yang tidak baik. Karena kalau berkawan dengan orang yang soleh, itu akan menguntungkan kepada kita. Kalau berkawan dengan orang yang tidak baik, otomatis akan merugikan kita. Nah, itu bahasa kita lah ya. Sebab apa? Ada 4 perkara yang akan didapatkan apabila kita bersilaturahmi atau berkawan atau berkawan dekat. Berkawan dengan siapapun boleh ya. 1000 kawan masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Tetapi di sini maksudnya kawan dekat. Orang sana namanya sahabat karib ya. Oh, di sini kawan rapat ya. Kawan rapat lah gitu tuh. Kalau kawan rapat tuan-tuan itu siapa? Istri kita kan. Nah, itu kawan rapat kan begitu tuh. Berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya kita mesti mempunyai kawan rapatnya itu dengan orang-orang yang baik, agar mereka memberikan 4 perkara kepada kita. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama yaitu memberikan pengaruh baik. Ketika kita melenceng, paham melenceng? Melenceng itu ya kan yang namanya iman kita itu ada naik ada turun kan. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang, contohlah di sini mungkin orang-orang yang bertakwa, orang-orang ahli surau, yang selalu ke masjid namanya orang masjid, yang selalu rajin ke surau namanya orang surau, betul kan? Yang selalu pergi ke hutan namanya orang hutan, kan gitu tuh. Nah, selalu rajin ke hutan ya. Nah, di Malaysia kan begitu, orang surau minta doa sama siapa? Orang surau. Bisa pernah ada ibu-ibu bawa anak-anak tuh, dia berdiri saja di depan masjid tuh, di depan masjid, di pintu-pintu berdiri. Kita pulang Jumatan, bang minta doa, bang minta doa. Kenapa ini anak? Ini sudah 2 tahun belum boleh jalan, minta doa. Oh, doa kita nih, kata mereka itu makbul ketika keluar daripada sholat Jumat. Makanya kalau di Indonesia itu banyak orang-orang di depan masjid itu mungkin bawa anak untuk didoakan anaknya supaya cepat jalan. Tapi mesti ditanya, ini kenapa? Anak belum boleh jalan. Ibunya punya suami? Tidak. Boleh saya kawin? Itu lebih baik, bagus tuh ya. Jadi itu namanya rezeki kan, itu rezeki itu. Ya, kita menikahi janda itu kita kan menyayangi anak yatim kan begitu kan, mengayomi menyayangi anak yatim sekalian menikahi ibunya kan begitu. Cuman Ustadz tak mampu dan tak boleh. Kenapa? Masih takut sama istri. Ustadz sebetulnya tak takut sama istri, cuman istri memang menakutkan, itu saja. Kan menakutkan. Tapi kalau di sini di antara tuan-tuan ada yang sudah punya 2, alhamdulillah ya. Yang masih 1 jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kalau belum boleh adil. Sambung. Memberikan pengaruh yang baik. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Mathalul jalisi salih wal su' kahamilil miski wa nafihil kiri. Fahamilul miski imma ayyukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Wa nafi'ul kiri imma ayyukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabi'atan. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya sahih. 1, memberikan pengaruh yang baik.
Rasulullah SAW bersabda daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, bahwa Abu Musa berkata sesungguhnya Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Qala Rasulullah bersabda, mathalul jalis solih wasu. Mathal itu contoh, perumpamaan, bagaikan al-jalisus solih wasu, kawan yang baik, yang soleh dengan kawan yang tidak baik atau yang buruk. Ini sabda Rasulullah ya. Alhamdulillah. Ustaz sekarang minum pros aren pun oke, tak apa, meskipun Ustaz tak suka sejuk ya. Alhamdulillah. Semangat. Apalagi mau pulang ke Indonesia. Harus banyak-banyak persiapan, minum kopi jantan bro, kan begitu. Allahu Akbar. Nah itulah 7 bulan tak jumpa. Aduh. Mathalul jalis, perbandingan contoh orang yang baik, kawan yang baik dengan kawan yang tak baik. Ini Rasulullah ya, bukan kita. Kata Rasulullah SAW. Perbandingan kita mempunyai kawan yang soleh dengan yang tidak soleh seperti apa? Mathalul jalis soleh wasu. Su itu apa? Orang yang tak baik. Soleh didduhu atau apa namanya itu kebalikannya yaitu su. Anta su, auzubillah. Anta soleh, alhamdulillah. Kan begitu. Anta soleh, alhamdulillah. Kalau kita dicakap anta solehah, oh, auzubillah. Ya kalau laki-laki tidak mau pergi ke surau, hanya Jumat saja pergi ke masjid, itu namanya laki-laki solehah. Zuhur di rumah, asar di rumah, subuh di rumah, maghrib di rumah, terus Jumat saja pergi ke masjid, itu namanya laki-laki. Itu. Ya. Jangan marah ya. Jangan marah, mestinya sadar dirilah. Gitu ta. Jadi perbandingan antara orang yang soleh dan tidak soleh itu bagaimana? Rasulullah bersabda, kahamilil miski wa nafikhil kiri. Ini hadisnya populer dan tuan-tuan, puan-puan sudah paham. Kahamilil miski wa nafihil qiri. Hamil itu membawa. Hamil ya, membawa. Ana hamil, saya hamil. Meskipun Ustaz kurus, tetap saja Ustaz hamil. Ustaz kenapa hamil? Saya hamil, hamil Quran. Kalau tuan-tuan ada yang gemuk, buncit, anak hamil Ustaz. Memang. Hamil itu apa? Membawa. Kahamilil miski. Di sini maksudnya membawa minyak miski atau minyak misik. Artinya tukang niaga, tukang dagang minyak wangi. Makanya istri kita kalau sedang bunting, paham bunting ya? Bunting ini namanya hamil, itu bahasa Arab. Ustaz pernah begitu sama tuan-tuan, belajar bahasa Arab itu mudah. Laki-laki rojulun, perempuan mar'atun, bukan laki-laki, bukan perempuan sajatun. Nah itu tuh betul ya, ada kan. Perbandingan antara orang-orang yang baik dengan orang yang tidak baik seperti orang-orang baik bagaikan kahamilil miski, orang yang berjualan minyak wangi. Wanafikhil kiri, dan orang yang tidak baik seperti ini bagaikan ya. Bukannya orang yang berjual minyak wangi itu memang soleh, bukan, ini perumpamaan. Wanafikhul kiri, dan seperti orang yang tukang besi. Nah, hadis ini sudah populer. Berkawan dengan orang soleh dengan tidak soleh itu bagaikan kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi dengan orang yang tukang besi. Di Indonesia namanya pandai besi. Nah, di sini tukang besi kan. Nah, ini hadisnya tuan-tuan sudah paham. Cuman kadang-kadang ketika kita tengok ini hadisnya sahih atau tak sahih.
Nah, kita bahaslah sekarang. Kenapa bagaikan orang yang jual minyak wangi? Hamilul miski. Fahamilul miski, maka Rasulullah bersabda kembali, maka orang yang berjualan minyak wangi itu imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Adapun perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang berjualan minyak wangi, Rasulullah menyebutkan imma ayyuhdiyaka, kamu itu boleh jadi akan diberikan hadiah olehnya. Kalau tuan-tuan rapat dengan orang yang berjualan minyak wangi, pagi-pagi misalkan, siang malam pun kita kemana-mana itu okelah rapat lah ya. Boleh jadi suatu hari kita akan diberikan hadiah olehnya. Ente punya macam bau badan nih, aku bagi minyak wangi. Betul kan? Ini Rasulullah memang betul. Ayyuhdiyaka, boleh jadi kamu akan diberikan hadiah olehnya. Wa imma an tabta'a minhu, atau boleh jadi kamu membeli kepadanya. Ini berapa minyak wangi nih? Orang saya jual dengan orang lain 10 ringgit. Buat kawan rapat tetap payah beli. Bagilah 2 ringgit saja, ambil. Di sini kalau punya orang yang kawan punya jual minyak wangi, kompom dia ada minyak wangi, takkanlah tak ada minyak wangi, betul kan? Satu itu. Wa imma an tajida min hurihan thayyibatan, dan boleh jadi ketika kita berkawan dengan dia atau mereka, kita akan mendapatkan bau wanginya, rihan thayyibatan. Takkanlah kita punya kawan tukang jual minyak wangi, bau badan kita busuk. Macam bau jengkol, tahu jengkol? Oh, jengkol itu bau tapi sedap kan? Petai jengkol itu mantap. Sebentar lagi Ramadan, usahakan pernah bagi tahu sama tuan-tuan, tak payahlah tuan-tuan jual air kelapa, air cincau lah, air hijau inilah. Sekali-kali lah buat air yang lain daripada yang lain. Beli petai 1 kilo, blend, bagi gula, bagi ais, jus petai. Kompom Ramadan tak laku. Iya tak laku kan. Cuman nanti akan kompom, wah terkenal. Tengok di Setapak Jaya ada apa? Orang jual jus petai macam orang gila saja. Orang ambil gambar semua. Yang penting kan kita terkenal tuh. Masuk YouTube. Tak apa tak laku pun. Satu itu. Dan berkawan dengan orang yang kedua apa? Nafihul kir, berkawan orang dengan orang yang tidak baik bagaikan kita dekat dengan orang yang nafihul kir. Nafih itu artinya nafahayan pu, meniup. Nafahayan pu itu meniup. Nafihul kir artinya yang meniup. Bahasa Indonesia itu song-song. Yang panjang tuh, buluh yang panjang untuk supaya api keluar. Nah, itu nafihul kir sebetulnya. Tapi artinya di sini dimaksudkan orang tukang besi. Padahal arti yang sesungguhnya nafihul kir artinya yang meniup. Apabila kita berkawan dengan mereka, otomatis kata Rasulullah SAW, imma ayyukhriqa thiyabaka, dekat dengan dia, imma ayyukhriqa thiyabaka, otomatis boleh jadi sedikit demi sedikit baju kita kena percikan apinya. Percikan api, takkanlah bau minyak wangi, sebab kawan kita rapatnya dengan orang begitu. Wa imma antajida rihan khabi'atan, dan boleh jadi kamu akan mendapatkan bau busuk daripada pembakaran tersebut. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh berkawan dengan orang yang tukang besi, bukan. Ini perbandingannya. Perbandingan ketika kita berkawan, mempunyai kawan rapat orang yang baik, seperti kita dekat dengan orang yang jual minyak wangi. Kalau kita punya kawan rapat yang tidak baik, seperti kita berpunya kawan dengan orang yang tukang besi. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa keuntungannya? Oke, kita
Tengok dalam Al-Quran. Quran surat At-Taubah ayat 119. Kalau tak silap ya, nanti tuan-tuan tengok 114 atau 119 nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Kalau kita mengaku iman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita kan beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Wa kunu, dan jadilah ma'a, bersama dengan as-shodiqin, orang-orang yang benar, jujur. Ini Allah menyuruh. Iman kita ini labil, tuan-tuan. Kalau kita berkawan silakan, banyak-banyak kawan lebih bagus. Tapi kalau untuk kawan rapat, carilah orang yang baik. Sebab apa? Sebab dia akan memberikan kebaikan, rahmat untuk kita. Contoh, punya kawannya orang surau. Maghrib pukul 7.30 misalkan. Pukul 7.15, mau kemana Ji? Surau. Oke, Ju. Oh, sebab kawan kita orang-orang surau. Cepat-cepatlah, surau. Kalau misalkan kawan kitanya yang suka main mancing, macam Ustaz Hidayat, mau kemana? Mancing. Ini dah azan dah. Oh, mancing dulu lah. Contoh misalkan begitu kan. Kalau punya kawan tukang mancing, ya hari-hari mancing pikirannya. Kalau punya kawan yang hari-hari misalkan duduk di surau, dengarkan kuliah, berarti pikirannya pun ke situ. Tapi bukan tidak boleh kita berkawan dengan orang lain, bukan. Cuman carilah kawan rapat yang boleh membantu kita, yang boleh memberikan kita dampak positif, pengaruh yang positif. Kalau kita salah, dia akan tegur kita, namanya tazkirah. Ini kita sedang tazkirah, tuan-tuan. Apa itu tazkirah? Saling mengingatkan. Ustaz bukan pandai, kita tak pandai. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Pandai, madada saja. Yang penting ujungnya saja Ustaz. Madada. Begitu tuh. Awalnya tak tahu, madada kan begitu tuh. Ucapkanlah, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya air lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka air lautan akan habis sebelum habisnya ilmu Allah. Meskipun aku datangkan kembali sama semisal dengan air lautan tersebut. Betul kan? Tengok dalam Quran surat Al-Kahfi di situ. Ilmu Allah itu luas. Jangan sampai kita merasa, "Oh, saya Ustaz power." Tak ada Ustaz power. Dia power sebab dia baca. Kalau dia tak baca, kopom tak power, lemah. Mesti dicas, kan begitu. Tidak ada yang namanya Ustaz power, Ustaz best, tak ada. Tidak ada orang yang pandai. Yang pandai itu siapa? Allah. Yang pandai itu, yang mapan itu siapa? Allah. Kita ini tidak tahu, lemah, dhaif. Kita ini lemah, dhaif. Jangan merasa dan menunjuk, oh dia power, ilmunya dia best. Tak ada. Kalau orang sudah mau ditunjuk power dan best itu, akhirnya ujung-ujungnya apa? Takabur. Paham takabur, tuan-tuan? Apa? Sombong. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita sudah ngerti, sudah paham. Sebab ini maaf melenceng sedikit, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Ustaz pernah baca dalam sebuah kitab, kemudian Ustaz tulis-tulislah. Sebab kalau Ustaz baca kitab, Ustaz tulis, ya, tulis. Kita baca dalam sebuah kitab ini, di sini kitab Al-Fat Ar-Robani, ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, hancurnya agama itu ada 4. Ini hancurnya agama. Yang pertama, Ustaz artikan langsunglah bahasa kita, tidak mengamalkan apa yang diketahui. Hancurnya agama, ilmu Allah, 4 perkara. Pertama, tidak mengamalkan apa yang diketahui. Ilmunya tahu, tapi tidak diamalkan.
Yang amalnya apa? Hanya share-share saja. Itu bukan amal, Pak. Kalau tak paham bukan amal, bro. Itu share. Amal itu untuk diri kita sendiri. Tahu ilmunya, baca, amalkan untuk kita, bukan hanya untuk share. Apakah tidak boleh Ustadz suruh share? Silahkan. Tapi kita sendiri mesti amalkannya. Ini asik share. Siapa yang baca? Orang yang penting bacanya panjang. Ustaz kalau tengok grup itu bacanya panjang. Ini orang senang saja type, copy, paste bahasa Indonesia. Copy paste share ya. Indonesia copy paste share kan begitu. Siapa yang baca? Banyak betul, aku pun pening. Coba dia baca sendiri, amalkan oleh dirinya sendiri, kemudian ambil kesimpulannya. Dia bagi tahu sama kawannya, alhamdulillah kemarin saya baca begini, saya amalkan seperti ini. Apakah tidak boleh Ustaz dapat ilmu sedikit di share? Boleh, silakan. Ya. Tapi ingat, ilmunya dari mana? Tengok hadisnya sahih atau tidak. Takut itu hadisnya tidak sahih, dhaif. Apalagi berita-berita yang tak betul, takut menjadi dosa. Ilmu, tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Udah tahu baca nih ilmu ini, tapi hanya di share. Itu bukan amal, Pak. Itu namanya memberitahukan kepada orang lain. Kalau amal itu untuk diri kita sendiri, tanya sama ustaz yang lain. Mengamalkan ilmu itu untuk siapa? Diri kita sendiri, namanya mengamalkan. Kalau untuk orang lain namanya mengajar. Kalau di Facebook atau di WhatsApp itu namanya nge-share, bukan mengamalkan. Ada yang baca tak baca terserah. Hati-hati ya. Lebih baik apa? Bukan tak boleh, silakan bagus, ada ilmu bagus, share. Ya, bagus, silakan bagus. Tapi yang lebih baik apa? Baca, pahami, hayati, amalkan oleh diri kita. Baru kalau sudah diamalkan oleh diri kita, okelah, bagi tahu sama orang lain. Begitu. Yang kedua apa? Hancurnya agama menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu mengamalkan apa yang tidak diketahui. Ini sudah naik ke tingkat orang yang merasa pandai. Nah, dia mengamalkan tapi tak tahu ilmunya. Contoh, pernah dulu kita nanya, Pak Haji, kenapa selepas sholat baca ayat kursi? Dia jawab apa? Yang penting baca saja. Engkau belum lahir, aku sudah tahu. Maka baca saja. Berarti dia tidak tahu ilmunya. Betul? Kenapa selepas sholat baca ayat kursi? Apakah selepas sholat itu setannya masih ada di tepi kanan kita? Tetapi kalau kita sudah tahu, tuan-tuan kan sudah tahu, ketika membaca ayat kursi, fi kulli duburis sholatin qiraatu ayatal kursi dakhalal jannah. Membaca ayat kursi selepas sholat masuk surga. Kenapa baca ayat kursi sebelum tidur? Tidak sedang tidur. Ayo. Ada tak di antara tuan-tuan, puan-puan yang baca ayat kursi sedang tidur? Ada tak? Tak ada, sebab sedang tidur. Mana ada? Kalau sebelum tidur, kenapa sebelum tidur baca ayat kursi? Ya dibagi tahu lah Ustaz. Kenapa? Sebab di situ ada kalimat ya hayyu ya qayyum. Ketika ada kita membaca ya hayyu ya qayyum dalam sebuah hadis, akan didinding daripada kejahatan yang nampak dan tidak nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengamalkan tapi kita tidak tahu. Memang pahala itu urusannya Allah, tapi alangkah baiknya ketika kita mengamalkan sesuatu, kenapa kita baca ayat kursi selepas sholat? Kenapa kita baca subhanallah selepas sholat? Kenapa kita baca bismillah alladzi la yadurru masmi selepas sholat? Jangan sampai kita hanya ikut-ikut saja. Tetapi kita mesti paham kenapa dibaca ini. Itu yang namanya belajar Islam. Bukan belajar ikut-ikutan. Bukan follow-follow. Emang follow me?
Kita ini belajar. Ya. Mesti betul, yang penting ikut saja Ustaz. Yang penting baca saja. Terus kalau imamnya misalkan doanya yang salah, maafnya contoh misalkan imamnya doanya itu ya Allah, kabulkanlah aku ya Allah. Allahumma inni as'aluka zawjatan thaniyatan jamilatan solihatan. Ya Allah berikanlah aku istri yang soleh yang kedua. Yang di belakang amin, amin. Nah, bagaimana coba? Contoh misalkan, ya, contoh. Jadi kita itu mengamalkan ini kenapa dibaca nih? Orang yang pandai akan berpikir, kenapa? Meskipun bukan dalam sholatnya. Kenapa dibaca subhanallah? Alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar. Kenapa? Nah, kenapa tidak dibaca tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Ayo. Nah, kita kan belajar 7 kalimat thayyibah. Beberapa tahun lepas sudah otomatis kompom, tuan-tuan, puan-puan lupa lagi, kan begitu. Nah, ini udah beberapa tahun ya lupa Ustaz, apalagi jangan-jangan beberapa tahun, bulan lepas pun pening kepala kan begitu. Wajar. Sebab tuan-tuan setiap hari ada penceramah ngasih ilmu terus. Ilmu itu banyak. Bahkan tuan-tuan dengan puan-puan ini dengan Ustaz Hidayat banyak ilmunya tuan-tuan. 1 hari 1 jam. Coba bayangkan. Berapa puluh hadis yang masuk dari seorang ustaz. Cus. Tapi terpental lagi keluar. Kenapa? Sebab walaka'anna firru'usina alfil. Ustaz kan pernah bagi tahu sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Rasulullah datang, mereka diam. Duduk. La yatakallamu ahadun. Tidak bercakap, tidak ngomong. Walaka'anna firru'usina at-tayru. Sebab bagaikan di atas kepalanya itu ada burung. Maka para sahabat itu diam begini. Tengok Nabi Muhammad SAW diam, senyap dan tidak mau bergerak. Kenapa? Bagaikan di atas kepala itu ada burung. Itu sahabat. Dan kita jemaah Ustaz di Kelang lebih hebat lagi daripada sahabat. Walaka'anna firu'usina alfil. Tetapi jemaah kita di Kelang itu dia diam. Sebab apa? Dikarenakan di atas kepalanya itu bukan bagaikan burung, tapi gajah. Terlalu berat, jadi begini terus. Itu hebatnya sahabat. Tetapi kita itu lebih hebat lagi daripada sahabat. Mengamalkan apa yang tidak kita tahu. Nah, usahakan yang penting Allah tahu. Iya betul. Allah tahu, yang penting Allah tahu. Sholat kita pun kita tidak tahu diterima atau tidaknya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita baca sesuatu tahu ilmunya. 2. Yang ketiganya apa? Tidak mencari tahu apa yang tidak diketahui. Tidak mencari tahu apa yang tidak diketahui. Tak mau tahu meskipun dia tidak tahu. Sudah mah tidak tahu, tidak mau tahu. Kenapa? Setiap hari makan tahu. Oh, kadang-kadang Ustaz pun bingung. Oh, Ustaz setiap hari itu teriak mengamalkan ilmunya, bukan untuk apa-apa, mengamalkan ilmunya supaya apa? Supaya ramai orang tahu, itu saja. Kenapa? Sebab nanti di alam barzah kita akan ditolong oleh siapa? Al-Quran sebagai syafaat yang kita terangkan, kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau tahu meskipun dia tidak tahu. Makanya agama, ilmu Allah akan rosak dengan yang 3 ini. Yang keempatnya apa? Menolak orang yang mengajari apa yang tidak diketahuinya. Ini yang paling bahaya. Sudah tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu meskipun dia tidak tahu. Yang keempatnya menolak orang yang bagi tak tahu. Namanya hatinya sudah keras. Berkawan dengan orang yang keras hatinya, laknat akan didapat. Dalam hadis qudsi tadi. Tetapi berkawan dengan orang-orang yang baik, rahmat akan didapat. Tetapi di sini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan
berkawanlah bersama orang-orang yang baik, jujur. Bukan berarti kita tidak boleh berkawan dengan orang yang tak baik. Berkawan boleh, tapi menjadi kawan rapat itu mesti dengan orang-orang yang baik, supaya memberikan pengaruh yang baik. Kenapa? Kita pernah baca dalam sebuah kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kan Imam Nawawi? Orang mana Imam Nawawi itu? Orang Arab ya? Arab bukan? Imam Nawawi Al-Bantani yang ustaz-ustaz selalu sebutkan, pengarang kitab Imam Nawawi Al-Bantani, itu orang Indonesia. Ustaz ingatkan dulu pun ketika baca kitabnya orang Arab, ternyata dia itu orang Indonesia. Al-Bantani orang Banten. Macam Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari orang Banjar. Misalkan Syarifuddin Al-Kelangi orang Kelang, begitu. Azur Hakim Al Bukit Krayongi, Bukit Krayong, begitulah, begitu tuh. Ya. Jokowi Al Peningi, Jokowi, aku pun pening Jokowi itu, ya Allah. Di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, bahwasanya Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu berkata, siapa yang berkatanya? Ibrahim Al-Khawas, ya, seorang ulama. Dawawul qalbi khamsatu asya. Dawa itu artinya obat. Dawaul qalbi, obat hati. Ada 5 perkara pernah dinyanyikan oleh orang Indonesia. Obat hati adanya 5 perkara, begitu ya. Yang pertama istri cantik dan soleh. Salah ya? Oh salah ya, salah ya. Istri cantik. Oh. Yang kedua istri cantik yang lebih muda. Bahaya kalau begitu kan. Oh, langsung ditampol dengan istri kita. Untung istri saya jauh. Apa obat hati menurut Imam Ibrahim Al-Khawas? Dawaul qalbi khamsatu asya, akan nyambung dengan tajuk kita. Yang pertama apa? Qiraatul Quran wa bitadabbur. Kan dalam lagu baca Quran dan maknanya. Tetapi yang sebetulnya dalam kitabnya qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dan renungkanlah. Tadabbur itu adalah merenungkan. Hati-hati tuan-tuan, puan-puan yang belajar tadabbur Quran. Tadabbur Quran apa artinya? Merenungkan Al-Quran, merenungkan ayat-ayat Allah ketika dibaca oleh ustadznya, dipahami maknanya, artinya, kemudian kenapa Allah memberikan ini, bagaimana manfaatnya, apa hikmahnya, untuk apa dibuatkannya. Itu namanya tadabbur Quran, bukan tadarus. Kalau tadarus artinya dipelajari, ya. Kalau tadabbur direnungkan. Kalau hanya dibaca namanya tilawah. Maka nanti Ramadan maaf ya. Mau kemana? Tadarus. Oke. Siapa yang ngajar? Tak adalah, kita baca saja. Nah, itu bukan tadarus, namanya tilawah. Tadarus itu ada ustaz, ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang dibuka, dipahamkan ayat ini, dipahami maknanya, artinya, tafsiran. Itu namanya tadarus. Asal kata darosa artinya belajar, tempat belajar madrasah. Nah seperti itu. Obat hati ketika tuan-tuan pening kepala, rungsing, stres ya, macam Musa Hidayat lah beberapa bulan lepas kan, maaf ya, bisa belum siap-siap, tapi sekarang alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah sudah siap, tenang lagi. Ketika bisa belum siap, apa yang terjadi? Pening kepala, mau keluar takut. Kawan-kawan cakap, Ustaz tawakal kepada Allah saja, berdoa saja Ustaz, tawakal. Kalau keluar tawakal tak ada permit dan visa, itu bukan tawakal, namanya haram jadah. Tawakal itu ada visa, punya lesen, betul? Baru keluar, ya, ada kereta. Jangan ada lesen, punya visa, punya permit semuanya, tapi tak bawa kereta. Itu namanya bukan tawakal, jalan-jalan namanya.
Ini Ustaz tak payahlah, tawakal saja kepada Allah Ustaz. Kita ini, Allah itu bukan pesuruh kita. Kita ini bertawakal apabila sudah siap, usahanya sudah siap, dengan doanya sudah siap, kemudian serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha bekerja dari pagi sampai petang, berdoa sudah, zikir sudah, aku serahkan kepadamu ya Allah rezekinya. Kita bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sedang stres, apa yang kita buat? Buka Quran, baca Quran, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, Selangor lawan Johor Tadim dah mula sadaqallahul azim. Baru setahun sudah habis, sudah kolo kan, bahaya tuh. Ustaz pun sama, kalau tengok bola sepak memang suka. Apa kalau Indonesia lawan Malaysia? Yang penting kuliah di cancel. Ustaz Hidayat, kalau Indonesia lawan Malaysia kuliah di cancel. Ustaz ada kuliah? Ada, insyaallah. Dalam hati aku nak tengok Malaysia. Sudah siap-siap kopi, tapi tak mau tengok di luar, di bilik saja. Kenapa? Kalau kalah orang lain teriak, Ustaz tak teriak, kompom orang lain tahu aku orang Indonesia. Gitu tuh. Kita diam. Indonesia Allah, lebih baik di bilik. Ada kopi kan, mantap begini. Patutlah, tak ada ngantuk. Tengok bola sepak meskipun di bilik tak ada ngantuk. Tapi sakit hati kalau kalah. Kalau menang, coba kalau dengar kuliah baru 5 menit kepala sudah. Memang wajar kan? Wajar. Kenapa? Yang namanya duduk sejuk dalam surau, Allah nikmat Allah berikan as-sakinah, yaitu ketenangan. Ustaz kan pernah 2 bulan lepas, ketika tuan-tuan, puan-puan masuk dalam masjid, duduk dalam majelis taklim, mendengarkan kuliah, baca Quran, kemudian memahaminya, Allah berikan 3, yaitu 1 ketenangan. Tenang. Makanya kalau dengar kuliah itu memang tenang betul lah. Sampai-sampai tak ingat apa yang Ustaz cakap. Tenang betul kan? Tenang betul. Ditanya sama istri kita, bang, tadi yang bagi kuliah siapa? Ustaz Hidayat. Apa tajuknya ini? Tahu tak? Apa awal-awalnya? Tak tahulah. Kenapa? Aku tidur. Kenapa? Allah bagi ketenangan. Bagus. Itu mesti jawabannya yang betul. Apalagi kalau Jumat, sholat Jumat, ditanya sama istri, bang tadi tajuk Jumat, khutbah Jumat apa? Bu, tak tahulah. Apalagi sholat Jumat 15 menit bagaikan 5 jam. Mantap. Bisa Hidayat. Yang kedua, khala al-batni. Apa obat stres, ya? Obat rungsing, agar kita tidak mempunyai penyakit hati. Khala al-batni, banyak mengosongkan perut. Jangan banyak makan. Tuan-tuan, hati-hati ya. Nanti banyak penyakit. Tapi Ustaz kalau ada di depan mata, Ustaz makanan tadi habiskan, mubazir. Habiskan. Tapi kita mesti betul-betul banyak doa. Ustaz karena pernah ajarkan, idza akalta, ini Rasulullah SAW yang kita pernah sampaikan, idza akalta tu'aman wa syarabta syurban faqul bismillah alladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum. Apabila kalian makan makanan atau minum minuman, contoh, ini contoh nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu amalkan. Bukan hanya dengan membaca Allahumma barik lana. Selepas Allahumma barik lana baru baca itu. Kenapa? Ditakutkan di dalam minuman
makanan itu ada racun atau virus ya, apa namanya? Virus. Oh, takut virus corona. Virus corona. Mas mahal 12 ringgit, ada yang 14 ringgit. Lebih baik masa gini saja nih. Perempuan banyak sekarang yang guna purda, daripada beli emas mahal, lebih baik guna purda. Makanya tuan-tuan kalau daripada beli emas lebih baik ada punya serban tuh, pakai serban. Tak punya serban, tuala, tutup segala, senang. Nomor 3, wa qiyamul laili. Apa obat untuk mengobati hati? Qiyamul lail, bangun malam. Bukan bangun malam tidur balik. Bangunnya malam itu mudah lah Ustaz. Maaf, sholatnya 2 rakaat mudah, tapi bangunnya itu yang susah. Jadi ketika bangun itu gam itu bantal dengan kepala itu macam ada gam. Ustaz Hidayat ada belonceng, ada alam di handphone, banyak kali. Mengok pukul 4, 4.20, 4.25, terus saja sampai las-las pukul 5. Yang belonceng pukul 5, belonceng yang paling kuat, kuprak, tutup, cekrek, bangun. Wah, itu istri tak ada, siapa yang kejutkan? Handphone dengan belonceng, senang. Kalau tuan-tuan ada istri, kan biasanya istri kan rajin bangun malamnya. Kalau tuan-tuan bangun malam kan hari Kamis saja, gitu tuh. Rajin juga bangun malam, cuman hari Kamis. Bangun malam. Di sini disebutkan qiyamul lail. Apabila untuk mengobati hati kita yang sedang stres. Kalau setan stres, qiyamul lail. Yang keempat, at-tadarru'u inda sa'ari. Apa tadarru'? Tadarru' maknanya berdoa di waktu sahur, waktu akhir malam sebelum subuh. Makanya pernah kalau sahur itu kan ketika bulan Ramadan, sebelum sahur, sebelum makan itu kan kita selalu berdoa. Tetapi di sini wa tadarru'u inda sa'ari, berdoa sebelum subuh, ketika sahur. Sebelum sholat subuh, sholatlah di rumah 2 rakaat. Kemudian apa? Berdoa. Yang terakhir nyambung dengan tajuk kita, wa mujalasatus sholihin, duduk bergaul mempunyai kawan rapat orang-orang yang baik. Mujalasatus sholihin, berkawan rapat dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Sebab ketika kita berkawan dengan orang-orang yang baik, jujur, akan nanti di yaumul qiyamah dalam sebuah hadis akan dibangkitkan ma'as shodiqin, dibangkitkan dengan orang-orang yang baik, benar dan jujur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita jumpa lagi nanti, lagi 2 bulan. Dan Ustaz mohon maaf apabila ada salah dan silap, kata-kata yang tidak berkenan di hati tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz mohon maaf apabila nanti ketika pulang ke Indonesia Allah tidak takdirkan kita datang kembali. Ustaz mohon maaf. Tetapi kalau boleh kita berdoa, Ustaz boleh datang kembali lagi ke sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita sudah buatkan playlist lah tuan-tuan ya. Sebab Ustaz carikan untuk wakaf apa namanya itu, dapur, ruang dapur yang terbakar itu belum dapat. Ini ketika mahat kita terbakar. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, nanti di situ ada playlistnya, coba tolongnya dibagikan lah ya, dibagikan. Ini ketika mahat terbakar. Ustaz pernah cerita dulu kan, beberapa bulan lepas mari kita terbakar, kemudian Ustaz buatkan di sinilah. Nah, yang terbakar itu yang habisnya kebetulan tertolong. Jadi tidak merebak ke bilik budak-budak, rumah guru dan surau, hanya ruang dapur saja. Ruang dapur itu dihancurkan satu ruangan, baru tertolong lah. Nah, kemudian
Ustaz pernah kutipan untuk wakaf kita bina baru seperti ini, apa namanya, tiang-tiang dan slab atas. Jadi kaca dinding kemudian pintu-pintu itu belum, apalagi kabinet yang ininya belum. Maka dari itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada rezeki lebih ya, kalau ada rezeki lebih, di sini ada nomor account dan nomor kita, boleh masukkan ke dalam nomor account di sini Maybank ya, untuk wakaf uang dapur. Ustadz berharap sebelum Ramadan ini sudah siap sebelum Ramadan. Tapi kita pun tak tahu. Jadi nanti 28 Ustadz pulang, mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Kita sedang mencarikan hanya 10.000 tuan-tuan. 10.000 sebelum nanti 28 Ustadz pulang, bawa itu kemudian kita siapkan. Jadi April itu sebelum Ramadan mudah-mudahan siap. Dan tolong doakanlah semoga kita boleh mendapatkan uang wakaf ini sebanyak 10.000, tak banyak, bukan 100 atau 1 juta, bukan, 10.000 saja. Ustaz hanya mencari 10.000 untuk wakaf uang dapur yang terbakar ya, tak banyak. Tolong doakanlah tuan-tuannya, tak banyak tuan-tuan, 10.000. Kalau orang kaya itu 10.000 itu hanya zakatnya itu hanya sedikit. Nah ini Ustaz, zakat saya saja 10.000 sudah settle lah. Nah, itu orang kaya. Tapi kenapa Allah belum kabulkan cepat, bam, begitu? Supaya adanya usaha. Kita mesti adanya usaha, mesti adanya doa, terus mencari. Allah boleh saja kabulkan bahkan 20.000, 30.000, senang saja Allah. Bam, digoyang saja orang yang punya harta. Nih, begitu wakafnya. Kalau disimpan nanti kena rompak. Kalau disimpan bagaimana? Begitu orang kaya. Bagi hanya 10.000, 20.000 sedikit kalau orang kaya. Tapi kenapa Allah belum kabulkan? Mungkin Allah menginginkan kita mesti berdoa dan berusaha. Atau boleh jadi supaya kepada yang lain mempunyai bagian ya. Oh saya 50 ringgit, saya 100, ada bagian-bagian yang lain. Kemudian ada lagi di sini untuk infak Ramadan ya. Nanti ada infak Ramadan, kalau boleh tuan-tuan bagilah, kita sedang mencarikan itu satu hari 500 RM untuk pelajar, 60 pelajar ya. 60 pelajar untuk buka puasa saja 500 RM untuk satu hari ya. Ada bakinya makanan itu biasanya usaha-usaha di sana itu digunakan untuk moreh selepas taraweh ya. Jadi kalau misalkan di antara tuan-tuan ada, oh saya nak bagi untuk infak Ramadan, oke. Misalkan nak 50, nak 10, 20, 50, nak berapapun silakan. Di sini ada nomor account dan ada nomor kitanya. Kalau boleh bantulah sedikit-sedikit tuan-tuan ya. Sebab nanti bulan depan Ustaz tak boleh hadir, mungkin kita akan hadir nanti Ramadan. Dari Ustaz cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita jumpa lagi nanti bulan Ramadan, dan itu ada tabung ya. Tabung itu kita carikan untuk gaji guru-guru bulan-bulan lah ya. Gaji guru-guru dan makan pelajar. Dari Ustaz cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.